Semoga ibadah salat maghrib dan ibadah-ibadah lainnya yang kita sudah laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita sudah berada di tahun 1444 Hijriah. Tentunya kita berharap tahun yang kita akan jalani ini Allah berikan kemudahan kita dalam segala urusan kita. Allah kabul cita-cita kita dan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Dipanjangkan umur dalam sehat walafiat dan diluaskan rezeki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan pertama daripada kalender Hijriah yakni bulan Muharram, bahwa bulan Muharram itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan yang lainnya. Nah, Muharram itu berasal dari kata haram yang artinya suci atau terlarang. Dinamakan Muharram karena sejak zaman dulu pada bulan ini dilarang berperang dan membunuh. Larangan itu terus berlaku hingga masa Islam. Bahkan bulan Muharram termasuk salah satu bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Jadi sesungguhnya bulan-bulan ini sudah dikenal oleh bangsa Arab sebelum masa Islam, yang artinya Muharram itu adalah mulia. Kenapa? Karena bangsa Arab itu di bulan Muharram itu mereka pantangan, tidak boleh melakukan peperangan, tidak boleh membunuh satu sama lainnya. Nah, jadi orang-orang Arab baik sebelum masa Rasulullah maupun pada masa Rasulullah SAW itu tidak memiliki angka tahun. Mereka biasa menamakan tahun dengan peristiwa besar yang terjadi pada bulan tersebut. Jadi orang Arab itu memiliki tradisi menamakan sesuatu dengan satu peristiwa yang terjadi yang besar. Karena orang Arab nggak mengenal tahun, tahun. Oleh karena itu dikenal ada peristiwa Amul Fil, tahun gajah. Karena bertepatan dengan penyerangan Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, di mana dengan berpasukan gajah, maka disebut Amul Fil, tahun gajah, atau disebut tahun pijar. Kenapa? Karena di situ terjadi peperangan pijar. Atau Amun Nubuwah, tahun kenabian, karena diangkatnya Rasulullah sebagai seorang nabi. Atau Amul Hudaybiyah, tahun perjanjian Hudaybiyah, karena ketika itu terjadi perjanjian kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Jadi mereka hanya mengenal itu, tidak mengenal tahun. Jadi mereka mengenal pada satu peristiwa yang besar, sehingga dinamakan tahun itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi.
Kemudian ya pada tahun ketiga masa pemerintahan Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, datang satu masalah yang dialami oleh pejabat pemerintah. Apa? Ketiadaan angka tahun membuat sebagian pejabat pemerintahan kesulitan ketika mengecek arsip surat yang diterima, itu nggak tahu tanggalnya berapa, tahunnya berapa. Itu mengalami kesulitan. Maka diusulkan untuk membuat kalender atau penanggalan tahun. Siapa yang mengusulkan? Yaitu Gubernur Basrah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi mengusulkan pada Khalifah Umar bin Khattab agar dibuat tahun dan tanggal. Ya, supaya apa? Supaya mudah mengecek arsip surat menyurat, jika masuk mengeceknya itu gampang. Nah, atas usulan Abu Musa al-Asy'ari tersebut atau aduan Abu Musa al-Asy'ari tersebut, Umar bin Khattab kemudian menerbitkan kalender Islam setelah bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka. Ya, Umar memutuskan bahwa awal kalender Islam dimulai dari tahun hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karenanya kalender Islam itu dikenal dengan nama kalender Hijriah. Kenapa? Karena bertitik tolak dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya hijrahnya Rasulullah itu bukan di bulan Muharram. Hijrahnya Rasulullah itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Hanya saja keinginan untuk hijrah itu udah ada sejak bulan Muharram. Baru terjadi di bulan Rabiul Awal. Ya. Jadi kalau dibilang itu berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah bulan Muharram, itu tidak. Hijrahnya Rasulullah itu di bulan Rabiul Awal. Hanya saja keinginan untuk melakukan hijrah itu sudah ada sejak bulan Muharram. Nah, kemudian bulan apa yang dijadikan bulan pertama bulan hijrah? Ya. Jadi sesungguhnya penamaan bulan kalender Hijriah itu bertitik tolak dari hijrahnya Rasulullah. Tapi hijrahnya Rasulullah itu bukan di bulan Muharram. Maka itu sahabat ya agak kebingungan. Jadi bulan apa yang pertama dalam bulan Hijriah? Karena kalau dihitung dari hijrahnya Rasulullah tentu bulan Rabiul Awal. Bulan yang pertama. Bukan bulan Muharram. Kalau dilihat dari hijrahnya Rasulullah. Ya, kemudian Utsman bin Affan mengusulkan ya Muharram menjadi bulan pertama daripada kalender Hijriah. Ya, bulan pertama daripada kalender Hijriah. Sebab sejak dulu orang Arab menganggap Muharram adalah bulan pertama. Jadi orang-orang Arab tuh mereka kenal bulan tapi nggak kenal tahun. Kalau bulan mereka kenal Muharram, ya, Safar, Rabiul Awal itu udah dikenal oleh bangsa Arab. Hanya saja tahunnya mereka belum tahu karena nggak punya kebiasaan menetapkan tahun. Jadi menetapkan sesuatu itu berdasarkan peristiwa yang sangat besar yang terjadi. Tapi kalau bulan mereka udah tahu bulan-bulan itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, itu mereka tahu. Maka Utsman mengusulkan bulan pertama dalam kalender Hijriah itu adalah bulan Muharram. Kenapa? Karena ya bangsa Arab menganggap bulan Muharram adalah bulan pertama. Nah, kedua, umat Islam telah menyelesaikan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah. Jadi selesai menunaikan ibadah haji, maka masuklah bulan Muharram.
Ketiga, bulan Muharram merupakan bulan munculnya tekad hijrah ke Madinah. Setelah pada bulan Dzulhijjah terjadi Baiat Aqabah yang kedua. Ya. Jadi tekad itu untuk hijrah sudah ada sejak bulan Muharram. Setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, itu Baiat Aqabah itu pada tahun kedua hijrah. Ya. Nah, itulah pengusulan bulan Muharram menjadi bulan pertama daripada bulan kalender Islam atau kalender Hijriah. Nah, maka usulan itu diterima oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, maka jadilah bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijrah, yaitu 1 Muharram adalah tahun baru Hijriah. Jadi itu sejarah penetapan kalender Hijriah yang berawal dari kebingungan Abu Musa Asy'ari untuk menentukan surat ini kapan datangnya, ya, kapan diterimanya, itu menjadi kesulitan. Maka Abu Musa mengadukan itu kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka. Muncullah usulan itu dari Utsman bin Affan yang mengusulkan bulan pertama daripada kalender Hijriah adalah bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan Muharram itu sudah dikenal ya oleh bangsa Arab sebelumnya, di mana itu adalah bulan pertama daripada bulan-bulan yang mereka kenal. Di samping itu pula bahwa selesai orang menaikkan ibadah haji, ya, maka masuklah bulan Muharram. Dan tekad untuk melakukan hijrah ke Madinah itu sudah ada sejak bulan Muharram sesudah perjanjian Bait Aqabah yang kedua itu. Nah, ini sejarah penetapan kalender Hijriah. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, kemudian peristiwa penting apa pada bulan Muharram? Ya, jadi dalam bulan Muharram itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Yang pertama, ya, yaitu terjadi pada bulan Muharram, ya, itu mulai dari masa Nabi terdahulu hingga sekarang masa Islam. Ya, peristiwa itu terjadi sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad atau hingga masa Islam. Ya, jadi peristiwa itu penting pada bulan Muharram, ya, di mana Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada bulan Muharram. Ya. Jadi setelah Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke dunia, Nabi Adam bertaubat dan taubatnya itu diterima di bulan Muharram. Ya. Di mana tuh pertemuannya Siti Hawa dan Nabi Adam di Jabal Rahmah. Ya. Jabal Rahmah itu apa? Gunung kasih sayang. Nah, orang Islam Indonesia punya keyakinan, ya, kalau dia bisa naikin tuh gunung Jabal Rahmah lalu dia tulis namanya di situ, maka jodohnya akan mudah dan akan kekal katanya. Ya, tuh. Itu naik ke Jabal Rahmah. Kenapa? Karena tempat itu, gunung itu tempat ketemunya Adam dan Hawa setelah diturunkan keduanya dari surga. Dan taubatnya Adam diterima oleh Allah. Yang kita kenal doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kemudian peristiwa apa lagi? Peristiwa di mana Nabi Nuh selamat beserta pengikutnya setelah diterpa banjir yang sangat besar, di mana berlabuh di Bukit Judi, wastawat alal Judi. Ya, jadi kapalnya Nabi Nuh, perahunya Nabi Nuh yang dibuat oleh Nabi Nuh atas perintah Allah itu dengan membawa, ya, binatang,
ya, dan juga orang-orang yang ikut yang beriman kepadanya itu berlabuh di Bukit Judi. Dan itu diselidiki oleh ahli sejarah, arkeolog Islam, arkeolog di luar Islam, orang-orang Barat meneliti. Ternyata benar nggak informasi Al-Quran yang menyatakan bahwa perahunya Nabi Nuh itu berlabuh di Bukit Judi. Ternyata benar informasi itu bahwa perahunya Nabi Nuh setelah mengalami banjir yang sangat besar, ya, termasuk anaknya yang juga ya wafat meninggal karena banjir itu, ya, Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi. Artinya selamat beserta para pengikutnya. Kemudian siapa lagi? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimasukkan ke dalam api yang sangat membara oleh Raja Namrud. Ternyata Nabi Ibrahim tetap selamat, tidak terbakar. Karena Allah perintahkan pada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau bardan, selamat, bardan dingin, wa salaman dan selamat ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Ya. Nah, itu juga terjadi di bulan Muharram. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara ketika difitnah melakukan sesuatu kepada Zulaikha. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara, kemudian dibebaskan dari penjaranya itu di bulan Muharram. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam juga selamat keluar dari perut, ya, ikan apa? Ikan yang sangat besar. Orang menyebutnya ikan hiu, ya. Nah, dengan selamat Allah apa? Menyelamatkan Nabi Yunus keluar dari perut ikan itu. Itu terjadi di bulan Muharram. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam juga sembuh dari penyakitnya, itu juga terjadi pada bulan Muharram. Nabi Musa alaihissalam juga selamat dari kejaran Fir'aun, ya, dari kejaran Fir'aun. Setelah diperintahkan oleh Allah untuk mengetukkan tongkatnya ke lautan, lalu lautan itu menjadi hamparan jalan yang membuat jalan bagi Nabi Musa. Setelah sampai di tepi, ya, lalu laut itu kembali, ya, menjadi lautan, dan Fir'aun beserta pengikutnya tenggelam di dalam lautan. Nah, itu Nabi Musa selamat juga dari kejaran Fir'aun, terjadi pada bulan Muharram. Dan Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah jasadnya. Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu, ya Fir'aun. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi sebuah pelajaran bagi orang sesudahmu. Jadi diselidiki lagi oleh arkeolog Prancis. Benar nggak informasi Quran bahwa jasadnya Nabi Nuh diselamatkan? Ternyata ditemukan di Mesir mumi Fir'aun atau Ramses. Nah, berarti informasi Al-Quran menyatakan bahwa jasadnya Fir'aun diselamatkan oleh Allah, itu benar adanya. Itu informasi Al-Quran yang menyatakan al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu agar menjadi sebuah pelajaran bagi orang-orang sesudahmu. Artinya apa? Jangan sampai orang itu mengaku Tuhan kayak Fir'aun tuh, ya, Allah tenggelamkan beserta pengikutnya di lautan itu, ya. Nah, itu Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun pada bulan Muharram. Nah, sedangkan peristiwa penting pada bulan Muharram yang terjadi masa Islam antara lain sebagai berikut. Itu terjadi pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Sekarang terjadi pada masa Islam, pada masa, ya, Nabi besar Muhammad SAW dan sesudahnya.
Yaitu pada malam 1 Hijrah muncul tekad hijrah ke Madinah. Setelah pada bulan Dzulhijjah terjadi Bai'at Aqabah. Nah, itu terjadi tekad hijrahnya. Terjadi pada bulan Muharram. Pada malam 7 Hijrah terjadi perang Khaybar. Kaum muslimin menang dengan gemilang di dalam perang Khaybar. Itu terjadi pada bulan Muharram. Kemudian pada 1 Muharram 24 Hijrah, Umar bin Khattab dimakamkan setelah syahid dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi. Jadi Sayyidina Umar waktu sholat dibunuh, ditikam dari belakang oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi, dan itu terjadi di bulan Muharram, 1 Muharram tahun ke-24 Hijrah. Kemudian pada tanggal 10 Muharram 61 Hijrah terjadi musibah besar. Husain, cucu Rasulullah SAW, dan keluarganya dibunuh di Karbala. Ya, waktu itu pada pemerintahan Yazid, Khalifah Muawiyah. Zaman khilafah Muawiyah. Nah, itu cucunya Rasulullah yang wafat sangat mengenaskan, yaitu dipenggal lehernya, lalu dalam sebuah riwayat lehernya dibuat main bola. Itu cucunya Nabi Husain. Nah, inilah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram. Artinya ada sebagai sebuah pelajaran bagi kita yang sekarang ini, agar tidak terjadi apa-apa yang terjadi pada orang-orang terdahulu, yaitu pada masa sesudahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu peristiwa itu menjadi sebuah pelajaran. Jadi penting kita belajar sejarah supaya kita belajar dari sejarah. Jangan sampai melupakan sejarah. Karena sebuah bangsa yang tidak memiliki sejarah, maka dia tidak akan punya kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, belajar dari peristiwa yang terdahulu itu sangat penting sebagai pelajaran untuk kita agar tidak terjadi peristiwa yang memang buruk terjadi pada zaman kita. Nah, inilah peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, kemudian keutamaan bulan Muharram. Apa saja keutamaan bulan Muharram? Muharram merupakan bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa keutamaan yang dimiliki. Di antaranya apa? Bulan Muharram itu salah satu bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Jadi dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram itulah, yaitu ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Ahli tafsir menafsirkan bahwa arba'atul hurum itu adalah yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud arba'atul hurum, bulan yang dimuliakan itu adalah Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 3 berturut-turut, 1 misa. Yang berturut-turut apa? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang bisa apa? Bulan Rajab. Nah, itulah bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana Allah nyatakan
dalam firman-Nya, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Artinya apa? Jangan berbuat sesuatu kezaliman. Yaitu tadi bangsa Arab itu memuliakan bulan Muharram, mereka tidak ingin terjadi peperangan atau pembunuhan di bulan Muharram. Nah, ini salah satu keutamaan bulan Muharram, bulan di mana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian bulannya Allah. Jadi bulannya Muharram itu bulan Allah. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail." Ya, paling mulianya puasa sesudah puasa Ramadan syahrullahil Muharram, bulan Allah Muharram. Jadi bulan Muharram itu disebut syahrullah, bulannya Allah. Itu salah satu keutamaan Muharram, di mana Allah sebut sebagai syahrullah, bulannya Allah. Dan paling utamanya salat sesudah salat fardu adalah salatul lail, salat di malam hari sepertiga malam. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, keutamaan bulan Muharram adalah di mana bulan tersebut disebut sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ya, bahwa bulan Muharram disebut sebagai syahrullah, bulannya Allah, disandarkan pada lafaz jalalah, yaitu Allah, untuk menunjukkan mulia dan agungnya bulan Muharram itu. Sebagaimana kita menyebut Baitullah. Jadi Ka'bah itu mulia karena disandarkan pada lafaz jalalah, yaitu Allah, menjadi Baitullah. Maka itulah ya apa? Tempat yang mulia. Ya. Atau ya ketika ya menyebut Quraisy, penyandaran yang khusus di sini dan tidak ditemui pada bulan-bulan lainnya, ini menunjukkan adanya keutamaan bulan Muharram. Jadi bulan-bulan lain tidak disandarkan pada Allah, hanya bulan Muharram yang disandarkan kepada Allah. Syahrullahil Muharram, bulannya Allah yaitu Muharram. Ya. Sedangkan Al-Hafidz ya Abul Fudail Al-Iraqi menjelaskan Muharram disebut syahrullah karena pada bulan ini diharamkan pembunuhan dan merupakan bulan pertama dalam setahun. Jadi kata Al-Iraqi, kenapa ya disebut Muharram? Karena bulan itu bulan dimuliakan di mana tidak terjadi pembunuhan. Kemudian berikutnya apalagi yang menjadi keutamaan bulan Muharram? Ada waktu puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa hari ke-9 bulan Muharram dan puasa hari ke-10 bulan Muharram. Bahwa puasa 10 Muharram itu sudah dilakukan oleh orang Yahudi. Ya, ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi melihat orang Yahudi pada puasa. Nabi nanya, "Kenapa kalian puasa?" Ya. Nah, kata orang Yahudi bahwa ini adalah hari yang kami muliakan. Kenapa? Karena hari di mana kami selamat dari kejaran Fir'aun. Jadi orang Yahudi pada puasa. Dan sebelum Ramadan diwajibkan, Rasulullah puasa wajib itu di apa? 10 Muharram. Tapi setelah turun ayat kewajiban puasa Ramadan, maka Rasulullah menjadikan puasa 10 Muharram sebagai sunnah. Ya, sebagai sunnah. Nah, jadi kemuliaan ketiga dari bulan ini adalah disunnahkannya puasa Tasu'a dan Asyura. Ya, bahkan puasa Tasu'a dan Asyura ya, serta puasa sunnah lainnya Senin dan Kamis, Ayyamul Bid atau puasa Daud, nilainya menjadi puasa yang paling mulia setelah Ramadan. Ya. Jadi puasa yang paling mulia ya setelah bulan Ramadan adalah puasa
hari ke-10 daripada bulan Muharram. Ya. Di mana Rasulullah menyebut Syahrullahil Muharram, afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu Muharram. Nah, secara khusus Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan puasa Asyura. Secara khusus Rasulullah menyebutkan keutamaan puasa Asyura. Su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Rasulullah ditanya mengenai puasa Asyura, beliau menjawab ia bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Jadi secara khusus Rasulullah memberi keistimewaan pada hari ke-10 di bulan Muharram atau Asyura, di mana puasa di hari itu menghapus dosa tahun yang lalu. Nah, yang tadi bahwa sebelumnya puasa Ramadan Rasulullah puasa wajib itu tanggal 10 Muharram. Ya. Sedangkan mengenai puasa Tasyu'a, Rasulullah berazam atau berkeinginan untuk menjalankannya meskipun beliau tidak sempat menunaikan karena wafat sebelum Muharram tiba. Lalu para sahabat menjalankan puasa Tasyu'a seperti keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana al-amul muqbil ya sunnah yaumat tasy'. Apabila tahun depan kita masih diberi umur panjang, kita akan berpuasa pada hari Tasyu'a yaitu hari ke-9. Ya, hadis riwayat Asyuyuti dari Ibnu Abbas disahihkan Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Jadi Rasulullah ya ketika menanya orang Yahudi bahwa itu adalah puasa hari di mana dimuliakan orang Yahudi, kata Rasulullah kami berhak daripada kalian. Nah, maka Rasulullah setelah itu mengatakan jika kita panjang umur, tahun depan kita akan puasa hari ke-9. Tapi Rasulullah sebelum datangnya Muharram tahun akan datang sudah meninggal dunia. Nah, keinginan Rasulullah itu dijalankan oleh sahabat. Sahabat berpuasa hari ke-9. Kenapa? Untuk membedakan dengan puasanya orang Yahudi. Jadi untuk membedakan puasanya orang Yahudi dengan orang Islam, maka Rasulullah berkeinginan puasa di hari ke-9. Tapi belum kesampaian, udah meninggal dunia. Maka sunnahnya mestinya kita puasa hari 9 dan hari 10 di bulan Muharram. Ya, Bu. Besok nih tanggal 9, tanggal 10 Muharram puasa. Sebagaimana Rasulullah menyebut itu adalah puasa di hari ke-10 menghapus dosa tahun lalu. Ya. Tapi Rasulullah punya keinginan untuk puasa di hari ke-9. Cuma belum sampai, udah meninggal dunia. Itu keinginan Rasulullah dijalankan sahabat. Sehingga sunnah kita puasa hari 9 dan hari ke-10. Ya. Nah inilah ya yang menjadi keutamaan daripada bulan Muharram, di mana bulannya disebut sebagai Syahrullah, dan di bulan itu ada puasa yang sangat ditekankan Rasulullah, dan Rasulullah menyebutnya puasa di hari itu hari ke-10 sebagai penghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ya. Nah, untuk membedakannya ya yang paling baik tadi itu katanya ulama mengatakan puasa 9, 10, 11. Kalau enggak 10, 11 begitu. Supaya beda dengan orang Yahudi. Kalau enggak 9, 10, 10, 11. Yang bagus 9, 10, 11. Begitu. 9, 10, 11. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, bahwa di bulan Muharram ini ada amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Muharram. Ya, amalan-amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Muharram. Nah, amalan apa saja yang disunahkan di bulan Muharram? Pertama, memperbanyak puasa sunnah.
Ya, kalau kita bisa puasa tuh dari hari pertama bulan Muharram, hari 1 Muharram sampai ini tanggal 10 Muharram. Ya, itu. Jadi memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Jadi amalan sunnah pertama pada bulan ini adalah memperbanyak puasa sunnah. Sebab puasa sunnah paling utama adalah puasa sunnah di bulan ini. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Paling utamanya puasa sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, ini yang pertama, ya, amalan sunnah yang kita ya berupaya untuk bisa melakukan puasa sebanyak mungkin di bulan Muharram. Ya, Ibnu Rajab mengisyaratkan puasa yang dimaksud adalah puasa sunnah mutlak, bukan puasa sunnah muqayyad. Ya, jadi puasa mutlak bukan yang mengikat. Ya, artinya apa? Yang nggak terikat. Mutlak itu namanya nggak terikat. Ya, Umar, Aisyah dan Abu Talhah termasuk sahabat yang banyak berpuasa di bulan-bulan haram, termasuk bulan Muharram. Bulan-bulan haram apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ini sahabat Nabi Umar, Aisyah, Talhah itu banyak berpuasa di bulan-bulan yang haram. Jadi bukan bulan Muharram aja, bulan-bulan yang haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, tuh. Kemudian puasa Asyura, ya, yakni puasa tanggal 10 Muharram. Ini adalah amalan yang paling utama dan puasa sunnah terbaik di bulan Muharram, yang utamanya bisa menghapus dosa setahun. Jadi dari sekian puasa yang kita jalankan di bulan Muharram, ada satu hari puasa yang disebut hari Asyura. Su'ila an shaumi yaum Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Rasulullah ditanya mengenai puasa Asyura, beliau menjawab, ia bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi kalaupun kita nggak bisa puasa banyak di bulan Muharram, jangan lewat tuh puasa 10 Muharram. Ya. Kalau kita nggak bisa puasa banyak di bulan Muharram, jangan lewat puasa tanggal 10 Muharram. Ya, jangan lewat. Kenapa? Menghapusi dosa setahun. Ya. Jadi sebenarnya kita nih jadi umat Islam, orang Islam, ya untuk bisa menghapus dosa tuh kalau kita mau banyak. Cuman kan begitu, maunya dosanya dihapusin, jalanin enggak. Ya, jalanin kan enggak. Dosanya mau dihapusin. Padahal cuma sehari tuh, tanggal 10 Muharram. Kemudian membantu orang lain, ya, membantu. Yang kedua adalah puasa 9 tuh. Karena Rasulullah punya keinginan tidak kana amul mukbil sumna yaumat tasi, apabila tahun akan datang kita panjang umur, kita akan puasa hari ke-9. Jadi di bulan Muharram itu ada 2 hari puasa yang sangat ditekankan, yaitu puasa tanggal 9 Muharram dan puasa tanggal 10 Muharram. Sebagai apa? Melakukan keinginan Rasulullah yang berkeinginan akan puasa di hari ke-9 bulan Muharram, tapi udah wafat. Nah, keinginan itu Rasul dijalankan oleh sahabatnya. Kita juga sebagai umat Rasulullah mesti menjalankan hari ke-9 Muharram, disebut hari Tasyu'ah. Kemudian membantu orang lain, ya. Jadi amalan sunnah berikutnya adalah memberikan kelapangan kepada keluarga, termasuk istri dan anak-anak di hari Asyura. Memberikan kelapangan ini maksudnya adalah membantu mereka dan menyenangkan hati mereka. Misalnya buka bersama di rumah, makan, memberikan hadiah dan sejenisnya. Ya, Bu. Nih, Bapak nih.
Ya, nanti ini tanggal 10 Muharram kasih belanja yang banyakan sama istrinya. Ngasih belanja yang banyak kan. Jangan seperti hari biasa. Ya. Jangan seperti hari biasa. Ya. Kalau dulu ada dikenal bubur Asyura. Bubur Asyura terdiri dari beberapa kacang-kacangan tuh. Itu terjadi karena waktu itu Nabi Nuh ketika berlabuh di Bukit Juji bertanya sama pengikutnya, adakah masih sisa makanan yang kita makan? Kata para pengikutnya, ini cuma ada kacang-kacangan. Maka dibikin bubur kacang-kacangan itu. Makanya dulu ada bubur merah putih itu, bubur Asyura. Bubur Asyura. Nah itu dari Nabi Nuh tuh. Waktu itu kalau tanggal 10, ya waktu itu pas tepat tanggal 10, ya terjadi tuh bikin bubur. Nah kita tuh dulu, tapi sekarang nggak ada. Ada bubur Asyura dari kacang-kacangan. Ya. Itu simbol. Ya. Nah dari ini. Nah, kemudian ya tentang apa? Tausi'atu yaum Asyura, tentang melapangkan ya belanja